Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zelfa Aulia, NIM 195231031. Saya akan menjelaskan tentang pelaksanaan dan praktek penggalangan dana, pengelolaan dan distribusi pada keuangan sosial Islam. Penggalangan dana atau fundraising merupakan bagian penggalangan dan pengumpulan dana dari pembayaran zakat, infak, sodaqah, dan lain-lain. Model penggalangan dana atau fundraising dibagi menjadi dua, yaitu langsung dan tidak langsung. Model fundraising langsung atau disebut direct fundraising, yaitu model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang melibatkan partisipasi muzaki secara langsung. Sedangkan model fundraising secara tidak langsung atau indirect fundraising yaitu suatu model yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzaki atau donatur secara langsung. Fungsi lembaga fundraising atau pengelolaan dana. Yang pertama yaitu menghimpun dana, yang kedua mengelola dana, yang ketiga menyalurkan dana ke masyarakat. Selanjutnya yaitu manajemen fundraising atau manajemen pengelolaan dana. Yang pertama yaitu kampanye. Proses kampanye ini merupakan proses membangkitkan kesadaran masyarakat tentang pembayaran zakat. Yang kedua yaitu kerjasama program. Kerjasama dapat dilakukan dengan perusahaan atau lembaga lain yang berupa kegiatan fundraising. Yang ketiga yaitu seminar dan diskusi. Seminar dan diskusi ini dalam bentuk sosialisasi zakat, galang dana, bisa juga dengan melakukan aktivitas seminar ataupun diskusi dengan tema yang cocok dengan apa yang akan dibahas dengan aktivitas serta kiprah organisasi pengelola zakat. Yang keempat yaitu pemanfaatan rekening bank. Pemanfaatan rekening bank ini digunakan untuk mempermudah para donatur dalam menyalurkan dana. Praktek penggalangan dana atau praktek fundraising. Ada beberapa cara, yaitu yang pertama membuat proposal. Proposal ini sangat cocok untuk melakukan penggalangan dana bagi kalangan profesional, lembaga atau instansi resmi dan donatur lainnya yang memerlukan pemahaman secara utuh serta bersifat formal mengenai program yang akan ditawarkan. Yang kedua yaitu membuat brosur. Brosur akan dibuat lalu disebarkan untuk tujuan penggalangan dana. Hal ini cocok untuk penggalangan dana yang bersifat instan dan tidak terlalu formal. Misalnya, saat kita memasang di media sosial, kita dapat bagikan ke masyarakat umum dan khalayak yang melihat brosur kita di media sosial. Yang ketiga yaitu caption. Caption ini cocok untuk penggalangan dana melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan lainnya, yang menyajikan informasi pendek dan instan. Yang keempat yaitu kupon infak. Kupon infak ini bisa dibagikan pada saat kajian ataupun seminar dan lain-lain. Kupon infak ini cocok untuk penggalangan dana yang nominalnya tidak terlalu besar, bersifat instan, tidak terlalu formal. Kupon ini biasanya dibagikan secara langsung dengan orang-orang yang kita ajak untuk berdonasi, terutama bagi mereka yang sudah dikenal. Pengelolaan dana.
Pengelolaan dana yaitu model pengelolaan dana dalam keuangan sosial Islam secara fundraising, yaitu dengan menghimpun dana lalu memberikan atau menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk program-program sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang dialami masyarakat. Yang selanjutnya yaitu fungsi actuating dalam pengelolaan dan pendistribusian dana. Yang pertama yaitu pemberian motivasi. Pemberian motivasi ini ialah salah satu aktivitas yang meski dilakukan oleh pimpinan dakwah dalam rangka penggerakan dakwah. Yang kedua yaitu pembimbingan. Pembimbingan ini merupakan pemberian bantuan atau pertolongan yang diberikan kepada individu atau sekelompok individu dalam menghindari atau mengatasi kesulitan-kesulitan di dalam kehidupannya. Yang ketiga yaitu menjalin hubungan atau kerjasama. Guna menggerakkan sesuatu aktivitas dalam organisasi perlu terdapatnya koordinasi ataupun penjalinan ikatan. Yang keempat yaitu komunikasi. Komunikasi diperlukan guna timbal balik antara pimpinan dengan para pelaksana aktivitas, yang artinya kinerja komunikasi sangat penting dalam sebuah organisasi untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Yang kelima yaitu pengembangan ataupun peningkatan pelaksanaan. Terdapat pengembangan, terdapat pelaksanaan, berarti adanya pemahaman, keahlian, kemampuan, serta keterampilan untuk selalu ditingkatkan serta dikembangkan. Pendistribusian dana. Pendistribusian dana atau pendistribusian harta dari orang yang memberikan kelebihan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan hartanya dalam bentuk modal, barang, ataupun program yang lainnya. Metode pendistribusian dana. Yang pertama yaitu sistem konsumtif tradisional. Sistem konsumtif tradisional adalah sistem yang melakukan penyaluran dana yang dibagikan secara langsung kepada mustahik untuk digunakan oleh pihak yang bersangkutan. Contohnya seperti zakat fitrah. Yang kedua yaitu sistem konsumtif kreatif. Sistem konsumtif kreatif ini adalah sistem yang menggunakan penyaluran dana yang dibagikan kepada yang membutuhkan dengan bentuk lain. Contohnya seperti beasiswa, klinik gratis, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu sistem produktif tradisional. Sistem produktif tradisional adalah sistem yang menyalurkan dananya dibagikan kepada yang membutuhkan dalam bentuk barang yang produktif seperti membuat sanitasi air bersih. Yang keempat yaitu sistem produktif kreatif. Sistem produktif kreatif ini adalah sistem menyalurkan dananya kepada pihak yang membutuhkan dalam bentuk memberian modal kepada pedagang kecil. Contohnya seperti pemodalan pedagang kecil. Pentingnya distribusi dan pemanfaatan atau pengelolaan dana filantropi Islam yaitu untuk kesejahteraan sosial, contohnya seperti bantuan bencana, panti asuhan, dan bidang pemberdayaan ekonomi seperti koperasi. Distribusi dalam ekonomi Islam memiliki tujuan-tujuan ekonomi yaitu pengembangan dan pembersihan harta baik dalam bentuk infak, sunnah maupun infak wajib. Sekian yang dapat saya jelaskan tentang pelaksanaan dan praktek penggalangan dana, pengelolaan dan distribusi pada keuangan sosial Islam. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.